Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Seperti yang kita lihat di slide ini, sebagai lanjutan pembahasan kita pada minggu yang lalu yang telah sampai kepada pembahasan kiamat kubro, maka pembahasan kita kali ini adalah proses yang dilalui oleh manusia setelah terjadinya kiamat kubro. Proses yang pertama adalah yaumul barzah. Barzah artinya batas antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah merupakan pintu gerbang menuju akhirat, di mana manusia akan memperoleh dua alternatif, yaitu yang pertama nikmat kubur dan yang kedua siksa kubur. Tentunya orang-orang yang menerima nikmat kubur adalah orang-orang yang beriman, beribadah, beramal soleh dan melakukan perbuatan baik. Sedangkan orang-orang yang memperoleh siksa kubur adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, perbuatan dosa dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Kemudian proses yang kedua adalah Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan seluruhnya dari alam kubur. Yang mana manusia dalam kebangkitan ini adalah dalam keadaan dan bentuk yang berbeda-beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis suri fa izahum minal ajdafi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Quran surat Yasin ayat 51. Kemudian proses yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, padang yang sangat luas, yang tidak ditumbuhi oleh pepohonan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada. Yang artinya, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun. Surat Al-Kahfi ayat 47. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipi, tidak ada tanda seorang pun. Nah, bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar? Keadaan manusia di padang mahsyar adalah dalam keadaan tanpa busana. Tidak ada lagi rasa malu antara laki-laki dan perempuan. Semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan kecemasan dan ketakutannya. Orang-orang yang beramal soleh cemas apakah amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat kejahatan merasa cemas apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan matahari sejengkal di atas kepala. Tidak ada lagi pertolongan, baik itu dari orang tua, dari anak, dari saudara dan lain-lainnya, bahkan tidak kenal satu sama lain. Yang dapat menolong kita adalah amal ibadah yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia. Kemudian syafaat dari Rasulullah bagi orang-orang yang rajin berselawat kepada Nabi.
Kemudian proses yang keempat yang dilalui oleh manusia adalah yaumul mizan. Mizan artinya adalah timbangan. Yaumul mizan adalah hari di mana ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat daripada akhlak yang mulia, perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian setelah yaumul mizan, maka proses berikutnya adalah yaumul hisab. Hisab adalah perhitungan. Yaumul hisab adalah hari perhitungan seluruh amal baik dan amal buruk yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lupa dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarrah pun akan diberikan balasan. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarrah pun maka akan diberikan balasan. Bahkan semua anggota tubuh kita, tangan dan kaki dan sebagainya akan menjadi saksi dari segala amal perbuatan. Nah, pada saat perhitungan ini, maka setelah dimizan, ditimbang dan dihisab, manusia akan menerima catatan amalannya. Bagi yang amal baiknya lebih berat timbangannya, maka dia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Sedangkan yang amal keburukannya lebih berat, maka dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu manusia akan melalui sirat. Proses berikutnya adalah sirat. Sirat artinya adalah jembatan atau titian. Setelah melalui sirat ini, titian ini, manusia akan sampailah ke surga atau neraka. Dan dibentangkanlah jembatan jahanam. Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah, wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan digambarkan juga bahwa sirat ini adalah jembatan atau titian yang dilalui manusia, yang pada saat itu manusia tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan dari amal-amal soleh yang dia lakukan, amal-amal perbuatan baik yang dia lakukan selama hidup di dunia. Bagi orang yang sampai di surga, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal ibadahnya. Surga adalah balasan bagi orang yang beriman, beramal soleh, dan berbuat kebaikan selama di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti dijelaskan di surat Yasin ayat 55-58, yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian bagi orang yang sampai ke neraka, neraka adalah merupakan balasan bagi orang-orang yang tidak beriman,
Neraka adalah balasan bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik dan melanggar ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka adalah balasan bagi orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, dan berbuat kejahatan dan dosa, serta berbuat apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semasa ia hidup di dunia. Neraka adalah siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Pada ketika mereka di dalam neraka, mereka mendapatkan siksa dan azab yang sangat pedih. Ketika mereka lapar, diberikan makan, yaitu makanan yang disebut dengan buah jakum, yaitu buah yang berduri yang tidak pernah mengenyangkan. Kemudian jika mereka haus, maka diberi minum, yaitu minuman darah dan nanah yang mendidih. Setelah kita selesai membahas pelajaran kita hari ini, maka dapat disimpulkan, hendaklah kita benar-benar beriman kepada hari akhir, dan kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dengan ibadah, amal soleh, dan akhlak mulia agar kita bisa mendapatkan surga. Tidak terpedaya dengan kehidupan dunia yang pada hakikatnya adalah sementara, sedangkan kehidupan di alam akhirat adalah kekal abadi selama-lamanya. Sekian pembelajaran daring kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.